Semareka den prayitna semurireka balik tiyoni gandayani puspa tajem trisanya purnama sasi kilar-kilar semati tengahing latar milang ana lintang Bima Sakti milang ana lintang Bima Sakti Jadi saya itu pernah suatu saat itu ngobrol sama orang yang dianggap guru gitu ya, dianggap gus, punya santri banyak gitu, sering ke Pantai Selatan juga. Dia bercerita Kanjeng Ratu itu bisa datang ke rumahnya dan mohon maaf sampai melakukan hubungan intim. Waduh, aku terus Tuhan ora ya kira-kira ya. Dan itu bisa berkali-kali. Gimana panjenengan menyikapi hal itu? Ya itu halusinasi. Itu saya kalau saya tegas itu halusinasi. Karena beliau Kanjeng Ratu Kidul itu bukan seperti itu sosok. Beliau itu entitas ratu. Ratu saja bukan dari bangsa manusia tapi bangsa kadewatan. Mana mau sembarangan. Mana mau bertindak seperti itu, nggak mau lah, ya kan? Nggak mau semurah itu, ya kan? Beliau itu sangat, ya apa namanya, budi pekertinya kan luhur sekali, ya nggak masuk akal lah. Oke. Romo, saya keliling itu, kemana-mana itu, dua ini yang ingin saya transformasikan kepada teman-teman. Satu tentang bagaimana spiritual yang benar nggak membuat orang tersesat. Andai kata kemudian kita mati nanti kita bisa kembali ke jalan yang sebenarnya gitu. Ini satu. Yang kedua, masalah yang saya temui itu selain spiritual, orang pada bingung semuanya. Kadang untuk belajar ke sana kemari ditipu sama gurunya segala macam. Yang kedua itu soal finansial rata-rata. Orang berspiritual problem besarnya finansial. Nah, saya melihat Romo ini kan sudah mapan. Saya ingin panjenengan berbagi dua hal itu yang paling mudah dipahami. Sehingga ketika orang berspiritual dia tidak punya masalah finansial lagi. Monggo Romo. Yang pertama ini ada hubungannya dengan apa yang kita bahas tadi, Mas. Soal mangertio sejatining urip supaya bisa nggayuh urip sing sejati. Persoalannya adalah ketika orang sulit untuk menentukan mana yang namanya sejati ning urip karena banyak kamuflase. Ibaratnya saat ini kencono katon wingko, wingko katon kencono gitu loh, Mas. Nah, kalau saran saya, tip yang paling sederhana agar supaya panjenengan semua tidak mudah untuk keliru atau salah pilih, sing wingko dianggap kencono atau kereweng atau pecahan genteng dianggap emas, yang emas malah dianggap sampah. Cara paling sederhana, satu, rasional, yang kedua, masuk sreg di hati. Dan ketika kita jalankan atau kita implementasikan, efek positifnya langsung terasa. Pertama dari namanya ketentraman lahir batin dapat dulu. Itulah sumber dari anugerah-anugerah selanjutnya. Oleh sebab itu kan saya juga selalu menekankan, Mas Indra, bahwa spiritual Jawa itu sesungguhnya ilmu kasunyatan, ilmu yang berdasarkan fakta, baik yang sifatnya itu metafisik maupun fisik. Fakta. Kalau kita bicara soal gaib, bisa dijelaskan, bisa disampaikan secara rasional
bahkan secara ilmiah. Maka selalu saya sampaikan bahwa kita kalau bicara soal spiritual pasti bisa dijelaskan secara rasional. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan begini, wah dunia spiritual itu sesuatu yang tidak masuk akal, klenik, di luar nalar. Nanti Mas Indra ingat pesan saya yang sederhana ini ya. Kalau menghadapi kata-kata seperti itu cukup sederhana. Buruk muka cermin dibelah. Buruk muka cermin dibelah. Durung becus kesusu selak besus. Jadi orang-orang yang bodoh berlagak pinter. Kesalahan pada diri sendiri tetapi mencari kambing hitam. Dirinya sendiri yang bodoh, objek yang disalahkan. Kita yang buta melihat suatu kenyataan, kenapa fakta itu yang disalahkan? Itu loh. Kalau kita ini ya melihat gaib, aduh ini nggak masuk akal. Itu artinya kita masih miskin data dan informasi akan objek yang kita maksud itu. Bukan kok gaib itu tidak masuk akal. Cuman akal kita yang belum cukup mendapatkan bekal untuk analisa. Bekalnya itu untuk analisa apa, Mas? Informasi dan data yang akurat. Seperti dalam penelitian, menganalisa suatu masalah bisa tidak akurat. Karena apa? Ya samplingnya nggak tepat, metode risetnya yang nggak tepat, ya kan? Seperti ini juga. Maka saya pesannya sederhana, gunakan ilmu bila mana Anda merasakan ilmu itu sangat rasional dan srek nongati, gitu. Sederhana buatan. Itu sudah. Ya itu tadi Mas, wong Jawa kuwi duwe pisau analisa yang sangat tajam, namanya rasa. Ngaji rasa lho Mas, jangan tanggung jawab untuk ngasah rasa lho Mas. Nggih, betul. Makanya yang panjenengan ngajiin ini adalah rasa, dan sekarang saya mempertajam yang namanya rasa itu tadi seperti ini sesungguhnya. Ada rasa pangrasa, ada rasa sejati. Kalau rasa pangrasa itu berarti adalah rasa yang muncul dari panca indera. Kalau rasa sejati itu adalah rasa yang dipancarkan oleh sang sukma sejati. Makanya rasa sejati tidak pernah keliru. Makanya dalam spiritual Jawa kemudian sering saya sampaikan kepada para pembaca yang di blog itu, kita itu punya dua pilihan, ngikuti rasaning karep atau ngikuti kareping rasa. Ya, sakit dipahami betul? Sakit betul Mas? Gamil betul? Rasaning karep, yang dimaksud rasaning karep napa? Ini nggak baik itu, nggak bagus itu. Karep itu adalah keinginan dari panca indera kita. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus ditiadakan. Karep itu butuh dilayani, butuh dipenuhi, tetapi Mas dengan tolok ukur ngono ya ngono ning aja ngono, alias proporsional. Familiar kan? Ngono ya ngono ning aja ngono. Maksudnya apa? Maksudnya proporsional. Ada takarannya. Baru paham atau udah lama paham Mas? Maknanya dari ngono ya ngono ning aja ya. Selama ini apa ya? Aku ya paham, familiar, ada istilah ngono ya ngono ning aja ngono. Ning maksudnya apa? Proporsional. Ya kan? Ternyata Mas Indra sudah langsung memberikan penjelasan yang singkat. Proporsional. Jadi hawa nafsu itu kita penting. Coba Mas, kalau hawa nafsu makan kita dihilangkan sama sekali, yang terjadi ujung-ujungnya kematian. Kalau hawa nafsu libido yang ditiadakan atau regeneratif yang ditiadakan, biologis yang ditiadakan, yang terjadi apa? Ya 100 tahun ke depan manusia punah, 100 tahun ke depan. Jadi yang namanya hawa nafsu itu sangat dibutuhkan untuk survival, untuk kelangsungan hidup.
tapi gunakanlah secara proporsional. Ngono ya ngono. Sip. Kareping rasa. Itu yang tadi rasane karep. Tapi kalau berlebihan, Mas, terlalu ngujowo namanya. Baik makan, baik kebutuhan seks, baik yang lain, semua yang sifatnya fisikly, yang panca indera itu tadi, kalau sudah terpenuhi tapi ingin lebih lagi itu namanya ngujowo. Itulah yang dinamakan nuruti rasaning karep. Itu ada dosane, Mas. Ada dosane. Dosa itu kalau saya lebih familiar gini aja mendefinisikan. Sisi negatif yang merugikan kita. Kalau panjenengan ngujowo makan, yang rugi apa? Bentuknya obesitas, kolesterol, komplikasi. Nggih mboten? Kalau kita ngujowo tentang seks, ya kan? Ngejar kenikmatan, tapi nanti akan meredupkan ketajaman batin. Leno, mungkin nek ngujo kenikmatan onone apa, Mas? Leno. Sapa sing leno? Kena. Ya? Siapa yang terlena atau lengah kena. Iku dosane, Mas, rasa dadak mbayangke geni sing bulat-bulat ya. Real. Kalau kita sampaikan ke anak muda sekarang gampang terima. Oh iya ya. Kalau gitu tak atur, jangan terlalu ngujo. Nah, langsung kan. Tapi kalau coba dikata takut-takut. Nah, itu setelah kiamat. Waduh. Wis ora mlebu, Mas. Terima udut wae karo ngujo ya lho. Tuh. Sekarang kita bicara soal kareping rasa. Yang namanya batin, yang namanya sukma sejati, jiwa yang luhur itu butuh menu makan. Makanannya apa? Ya kan? Asupannya apa? Yaitu segala sesuatu yang menenteramkan.